Sunhawk. Dia nggak mau sama sekali untuk bisa ter-HBD posisi dari tim-tim lain. Dan kali ini kita bergeser lagi POV-nya ke tim Bigetron Red Alliance yang juga masih cukup nyaman, belum adanya movement yang begitu lebih lanjut lagi dan belum ada contender lagi untuk tim Bigetron. Ya betul, ini dia Bigetron yang terlihat bermainnya lebih santuy dan wow, 34 kit ada di tas dari seorang Liquid. Ini sebenarnya orang yang kemarin masuk story gua. Iya, tapi mesti sensor kemarin. Sensor dulu. Ternyata di DM yang ngasih tahu udah banyak. Bang itu Liquid ya, bang itu Liquid ya. Udah pada tahu juga ternyata. Udah tahu, betul ya. Karena gue lupa, pro player juga pada streaming. Iya betul, Jadi disiarin. gue lupa juga kalau misalkan dari netizen juga udah pada tahu kira-kira berapa banyak tahu strategi seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh tim-tim Indonesia ini. Iya betul, tapi dari circle-nya ini zonanya bagus buat Bigetron Red Alliance. Mereka masih masuk dan itu area sebelah kanan quarry-nya masih kosong banget. Bisa diisi area pinggir-pinggirannya oleh tim Bigetron Red Alliance dan itu tadi dikirim di bagian belakang untuk bisa menjaga placement point semaksimal mungkin untuk tim Bigetron. Dan dari F1, dari Eagle Esports juga nampaknya sudah mulai bergerak dengan menggunakan mobilnya melewati pergerakan dari Bigetron Red Alliance. Yes, apakah Eagle Esports ini tahu kalau misalkan Bigetron sudah dengan strategi healingnya dan udah tahu kira-kira titik mana yang bakal digunakan oleh pemain-pemain Bigetron untuk hold position mereka? Iya ya betul, tapi kayaknya dari F1 juga udah mulai mengetahui titik-titik mana aja yang akan coba diisi oleh tim Bigetron. Mereka sangat amat berhati-hati. Ini kalau Liquid ke pick off ya, harta karun untuk Eagle Esports win. Wow, 34 first aid dan apalagi dari Bigetron member lainnya udah mulai meninggalkan cukup jauh posisi dari seorang Liquid. Betul. Dan hati-hati Kempon Liquid nampaknya akan coba didatanya oleh Tuan no. Dia bakal lompat fold in dan happy birthday dari Liquid. Dapetin satu pemain dari Eagle Esports, tapi ini malah membuka posisi dari seorang Liquid. Follow up akan datang menuju ke arah Liquid dan ini bakal berbahaya karena bunkernya ada di Liquid untuk jumlah healing yang banyak. Bahkan kali ini Liquid agak sedikit panik karena tadi voltnya dia itu agak sedikit nyangkut di bagian jendela. Iya betul, tapi nampaknya ada decision yang bagus juga dari Liquid. Dia langsung tarik mundur ke bagian belakang Broken Wall. Tapi kalau dari tim Eagle Esports dia coba menyisir Broken Wall, bisa mendapatkan visionnya juga ke seorang Liquid. Tapi ada backup juga nampaknya di Bigetron Red Alliance. Ada follow up juga dari datang memberikan beberapa tembakan. Ada warning fire juga yang diberikan dari tim Bigetron Red Alliance. Oh tapi granat dilemparkan menuju ke arah Liquid dan Liquid mundur ke bagian belakang menuju ke angle pemain-pemain Bigetron supaya bisa ada covering fire yang diberikan oleh Yuhaya dan juga Luxi. Ini momen yang sebenarnya gak pengen gue lihat karena Liquid menjadi harta karun terakhir untuk strategi Bigetron mendapatkan placement point di Sunhawk kali ini. Iya betul, dan sekarang kedua player lagi yang tersisa dari Eagle Esports. Mereka walaupun tinggal 2 player tapi mereka agresif banget, gak menurunkan temponya sama sekali. Dan Liquid udah bisa berlari ke bagian belakang dan ada backup juga, ada 3 titik yang berbeda dijaga angle-nya oleh tim Bigetron Red Alliance. Setidaknya follow up datang dari 2 anggota Bigetron, ada Luxi dan juga Yuhaya yang langsung memberikan backup. Tapi Fake malah pecah di bagian lain di mana Homeboys kali ini menjadi korban kembali. Iron Pro di take down oleh Hell Esports dari bagian bawah. Sebuah tembakan yang mengejutkan, bahkan langsung dipulangkan menuju ke bagian lobby kah. Tembakannya masih connect dan langsung diincar mobilnya. Gak kelihatan orang mobilnya yang jadi tembak karena mungkin efek ledakannya bisa memulangkan Iron Pro. Sudah pulang ternyata ke arah lobby. Windy, lagi-lagi Homeboys, rotasi mereka terpotong. Ya betul, dan akhirnya pembukaan fight yang pertama tapi no point. Bertemu dengan Bigetron Red Alliance, tidak ada fight yang tidak kita inginkan. Namun itulah yang terjadi di Battleground. Dan kali ini nampaknya dari arah Hell Esports juga masih berusaha untuk menjaga area mereka dengan sangat amat nyaman. Dan terpantau dari Bigetron mungkin posisi dari satu playernya masih bisa dilakukan upaya revive oleh seorang Luxi. Yes betul, ini adalah fight yang tidak ingin kita lihat. Tapi namanya fair play harus terjadi di in-game. Siapapun lawan yang dilihat, hajar aja. Karena gue yakin semua tim yang bertanding menginginkan poin untuk mereka lolos. Ingat, hanya 3 slot untuk menuju ke PMPL Spring kali ini. Iya betul, dan sekarang fokus dari Bigetron adalah untuk bisa melindungi posisi dari seorang Liquid yang membawa harta karun yang cukup besar untuk tim Bigetron. Dan kali ini nampaknya juga Void udah mulai pecah di area lainnya. Masih sama-sama berlomba-lomba juga untuk bisa mendapatkan area ternyaman mereka. Terpantau Lead Esports yang sedang Void juga dengan tim Infinity. Betul, bertemu dengan Infinity dan LG benar-benar diuntungkan dengan posisi mereka untuk saat ini. Mereka mendapatkan area yang cukup nyaman di bagian circle yang keempat. Tapi Infinity, mereka bakal langsung tabrak menuju ke arah lead karena kali ini Hushuan tersisa seorang diri. Jump shoot kah? Double jump shoot bakal diberikan, tapi kali ini bakal sedikit tarik mundur ke bagian belakang dan dipulangkan Hushuan menuju ke bagian lobby Infinity. 3 elimination mereka kumpulkan dan kalau kita lihat ini tim-tim dari Thailand menggila semua. Iya betul, dan tadi juga
posisinya dari Infinity mereka juga diunggulkan karena kan lead udah bonyok dari awal. Mereka fight dengan Talon Esports dan bertemu lagi dengan Infinity saat mereka berotasi, dan Infinity berhasil bisa mendapatkan keunggulan paling tinggi untuk kali ini. Dan kita juga posisi dari West Clan yang juga sudah mulai bergerak, di follow lagi pergerakannya terlebih dahulu oleh seorang Vintores yang memimpin arah rotasi dari tim West Clan. Yap, ini dia yang bakal kita lihat selanjutnya antara Genexus itu ya. Genexus bakal bertemu dengan Bigetron, di mana Liquid lagi-lagi yang bakal menjadi deg-degan banget kalau ngeliat posisinya Liquid sekarang karena ada tembakan yang sudah mulai diberikan. Kali ini bakal menembak pertukaran karena Void ternyata bertemu dengan Void, ada tembakan dari bagian belakang. Snippy masih hampir mendapatkan pemain Void, namun Void alhamdulillah masih lolos. Jangan bentrok dulu please antara Void dan Bigetron, biarkan tim-tim lain dulu yang bentrok untuk membuat placement bagi tim Indonesia diuntungkan. Iya betul, dan sekarang nampaknya dari seorang Snappy juga masih menyusuri compound to compound. Akan coba dicek lagi area compound mereka aman atau tidak, tapi dari bagian sebelah nampaknya Zuxi di bagian sniper tower juga sudah mulai terpantau, terdeteksi angle-nya dari tim Genexus. Ya, yang penting ini harta karunnya Bigetron jangan sampai ke pick off dulu ya, karena berbahaya banget kalau misalkan Liquidnya di take down. 34 8 kit Windy itu cukup mampu untuk membuat Bigetron setidaknya mendapatkan hashtag 5 untuk di game yang pertama ini. Iya betul, dan ternyata Zuxi juga dipantau posisi arah seorang Luyu, langsung di-push begitu satu knock akan coba langsung diburu oleh tim Genexus. Biu setup smoke terlebih dahulu sebelum nantinya akan melanjutkan fight-nya dengan tim Bigetron Red Alliance. Betul, sudah berhasil diamankan. Kali ini Zuxi mungkin bakal menjadi santapan pertama untuk Biu, dan sudah mulai ada granat juga dilemparkan untuk pemain-pemain yang lainnya. Yuhai bakal bertemu dengan mantannya, tapi sepertinya Snappy bakal langsung memantau pergerakan dari seorang Yuhai. Lempar granat ke bagian bawah. Yuhai splash damage belum masuk, tapi ada tembakan dari seorang Snappy, namun Yuhai yang berhasil menang. Snappy di take down, namun backup datang dari bagian belakang. Biu kah? Bukan, Long ternyata yang berhasil mendapatkan Yuhai. Korban kedua datang dari arah Bigetron, namun tembakan dari bagian lain Tensi juga memberikan follow up juga dari Bigetron. Ini bukan teaming, tapi memang sudah terlihat dengan sangat jelas untuk menjadi third party di antara pertarungan Genexus dan juga Bigetron. Yes, betul banget. Coba langsung dipantau posisinya oleh seorang Tensky, dan Liquid akan coba maksimalkan healing-healing yang dia punya di dalam satu buah compound. Sementara dari Bigetron juga sudah merontokkan satu persatu player mereka dan misalkan dua reaktif lagi. Sementara waktu dari Luyo juga berusaha untuk memberikan beberapa pressure lagi. NFT join the fight di bagian belakang, bagian backline Genexus akan coba memberikan backstepnya ke tim Genexus. Ini kenapa semua tim Indonesia berada dalam satu garis yang hampir sama, membuat kita agak kurang nyaman menontonnya, tapi cukup seru untuk kita saksikan. Dan lihat MJ, pergerakan mereka bakal tertahan oleh Homeboys, walaupun sudah cukup banyak, tapi Homeboys ternyata masih bisa untuk memberikan tekanan ke arah tim lain, dan kali ini mendapatkan sebuah knockdown menuju ke arah tim MJ, dan cukup dekat juga dengan Face Clan. Ada Beer Eleven yang sedang menjadi cacing, belum kelihatan tembakan datang dari bagian seberang. Hale mendapatkan satu anggota, bahkan sudah mulai muncul Face Clan untuk mendapatkan sebuah steal elimination. Lagi dan lagi Face Clan menambah pundi elimination mereka, Win. Yes, betul, dan semakin mendominasi nampaknya posisi dari tim West Clan. Beer Eleven juga langsung melakukan heal up terlebih dahulu sebelum nantinya akan coba bergerak lagi masuk ke arah bagian circle-nya, karena dari bagian posisi Beer Eleven masih belum masuk untuk ke circle selanjutnya. Dan dari NFT nampaknya mereka juga langsung mundur, mentarik mundur aja, mereka bermain lebih objektif lagi untuk memaksimalkan placement point untuk tim NFT. Betul, 3 udah tarik mundur ke belakang, tapi tertangkap. Biu punya pengamatan sebuah pengamatan yang begitu bagus dari seorang Biu. Bahkan kali ini sudah mulai terspot juga, ada close combat yang sudah mulai terjadi, dan Luyu mampu untuk mendapatkan Blippi. 2 tumbang dari NFT, bukan hal yang bagus. Pavel bahkan tumbang, 3 tumbang dari NFT. Ini kabar buruk untuk NFT karena mereka hanya menyisakan last man standing mereka saja. Bahkan Spavel udah bisakah harusnya dipulangkan karena lobby. Luxi juga tertangkap di arah lain bertemu dengan tim Void, dan Yuhai yang tadi ter-revive kembali lagi ter-take down bakal menjadi poin untuk tim NFT. Ini 3-way showdown terjadi tidak hanya di satu titik, tapi di 2 titik secara waktu yang bersamaan. Yes, betul, dan Eagle juga terpantau juga cukup mendominasi dengan total 5 poin yang mereka kumpulkan, dan Luxi juga terpantau posisinya dari Nyongs, Tim Void dan Vintores makin terhimpit lagi di dalam satu buah shake. Akan coba di lock angle-nya seorang Master Wave, akan coba untuk check out. Terpantau dari Vintores vaulting ke arah bagian luar, ternyata masih bisa selamat. Proning dilakukan, dan itu dia visionnya yang terbatas dari seorang Master yang tidak bisa men-take down posisi seorang Vintores. Yes, betul. Genesis ternyata masih mencari keberadaan dari anggota Face Clan. Satu di antaranya sudah dipulangkan ke bagian lobby, dan kali ini dari Genesis masih mencari korban yang lainnya lagi. 2 elimination sudah bisa mereka amankan, sementara Void satu anggota mereka ter-take down oleh Blue Zone, dan Nyongs juga ter-take down oleh Blue Zone. Kayaknya Void nggak bisa masuk ke dalam zona karena pergerakan mereka sudah ditahan oleh tim-tim yang terlebih dahulu setup di bagian pinggiran circle yang ke-6. Iya betul, dan sulit untuk mereka untuk bisa masuk karena dihalau banget pergerakannya oleh berbagai macam tim yang berbeda. Dan Naughty Boy nampaknya berusaha untuk menggunakan granat, dan itu dia dari seorang Trunk 6
berhasil bisa mendapatkan pundi-pundi tambahan poin eliminasi lagi untuk timnya sendiri dari Like Blue Gaming. Dan mereka juga akan segera bergerak lagi, tapi di depan mereka juga terpantau sudah mulai ada tim-tim yang bisa menggerecoki fight yang terjadi. Genesis terpantau juga cukup dekat posisinya dengan Like Blue Gaming. Ya betul, LG sudah mulai terspot keberadaannya, tapi mereka nggak ngebuka posisinya dengan begitu gamblang untuk diberikan informasinya ke arah Genesis. Granat connect, splash damage masuk, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dibalas granat lagi, namun masih belum bisa ada trade yang terjadi. Malah Genexus yang datang dari bagian belakang berhasil membackstep untuk mendapatkan satu pemain dari arah LG. Dan kali ini Genesis mendapatkan bantuan dari Genexus. Ya betul banget, dan Genexus semuanya bersatu untuk mereka bisa mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi lagi. Tapi nampaknya NFT, oh no, ternyata juga harus puas di posisi yang 11 kali ini. Dan nice try tentunya untuk tim NFT. Yes, NFT dipulangkan ke arah lobby, nice try. Untuk NFT kita masih punya Bigetron, kita masih punya Voin untuk yang bertahan saat ini. Apalagi dua-duanya masih ada last man standing untuk Voin dan juga NFT. Tapi bakal terfokus terlebih dahulu dengan Genexus yang masih memberikan tembakan menuju ke arah Genesis. Bukan dengan Dogma ya, Genesis aja nggak pakai Dogma. Tapi kali ini Genesis juga menahan pergerakan dari LG. Ada beberapa granat yang dilemparkan dari Konik. Satu tumbang bahkan dari Genesis ya. Tinggal dua player mereka saja saat ini, namun LG juga berhasil mendapatkan pemain dari Genexus. Terspot keberadaannya, sulit untuk masuk dari bagian blue zone ke arah play zone-nya. Itu nggak ada healing kah? Satu lagi di bagian belakang, TNC. Sepertinya Voin sudah rata. Voin dipulangkan di urutan ke-9 dengan 2 elimination. Yes, betul. Dan tadi juga ada tracking fire yang cukup baik diperlihatkan oleh seorang Max dari tim LG. Kali ini juga masih berusaha untuk mengamati pergerakan, dan akhirnya last man standing dari tim Genexus, Snappy, juga langsung dipulangkan begitu sih posisinya dari tim LG. Wow, circle 7 tim yang tersisa. Jarang banget gua ngelihat momen seperti ini terjadi di bagian Sunhawk. Ini udah bener-bener Barbar Gaming Israel. Pastur berhadiah tiket menuju ke arah PMPLCH Spring. Satu pick off kembali lagi terjadi. Master Vape dipulangkankah ke arah lobby? Karena tadi dia sudah berhasil diamankan oleh tim lain lagi. Dan ini membuat pertahanan dari arah Genesis benar-benar diporak-porandakan. Dan satu persatu tumbang. Tembakan bahkan datang dari Hell yang menjadi third party, menjadi pelakor, mengganggu LG yang sedang melakukan peperangan. Dan Genesis juga sudah mengetahui setup seperti apa yang dibangun oleh LG. 5 elimination sudah diamankan oleh Genesis kali ini, Win. Yes, betul. Dan top 5 untuk tim Indonesia ada Bigetron, Red Aliens, masih ada Liquid yang mempertahankan placement point semaksimal mungkin untuk tim Bigetron. Tapi kita fokus lagi di mana granat dari seorang Chopper, Connect dari seorang WT17 juga dapatkan take down di arah bagian luar. Dan kali di Chopper mengokang lagi granat, akan coba mendapatkan targetnya ke seorang Trasmi. Dan granat akhirnya langsung mengeksekusi semua player dari tim Genesis. Hilang satu persatu untuk tim yang saat ini berada di bagian dalam dari circle yang ke-8. Sementara Liquid masih bertahan. Let's go Indo Pride. Itu udah mulai kelihatan LG-nya, namun RNG belum sadar. Cacing Gaming Israel, namun dia masih bisa bersembunyi dan memberikan sebuah counter shoot. Mega play. RNG berhasil memulangkan satu persatu pemain yang ada di bagian circle ini. 3 tim tersisa, 1 tim full. Hell Esports berada di bagian dalam dari circle, sementara 2 tim lain lagi sedang melakukan healing. Yes, betul. Nice Dan top try 3 untuk tim Bigetron, Red Aliens, nice try tentunya. Dan sekarang ini nampaknya kita bisa langsung memprediksikan kalau misalkan Hell Esports yang mendapatkan chicken dinner untuk di game kita yang pertama. Hell itu dari ini ya, apa dari Vietnam kah? Oh, dari Malaysia. Thailand. Oh, Thailand. Hell Esports Thailand. Wait. Oh ya, Malaysia. Ada Boruto soalnya ya. Oke, sekali lagi ini dia winner chicken dinnernya berasal dari Hell Esports. Tim yang datang dari Thailand. Bisa gue bilang Thailand benar-benar menggila banget. Infinity walaupun jumlah elimination mereka nggak terlalu banyak, tapi placement point yang mereka dapatkan ini mampu untuk membuat mereka setidaknya nyaman sementara ini untuk berada di barisan papan atas. Yes, betul. Dan dari Hell Esports, kalau misalkan kita lihat dari Liga Thailand sendiri di PMPL season yang keempat kemarin, Hell Esports tuh mereka nggak mendapatkan posisi yang cukup baik.